pagi Ibu Suci. Ya, terima kasih Ibu. Sebelumnya saya ucapkan atas waktu yang sudah Ibu sempatkan untuk berbincang-bincang dengan saya Ibu terkait dilema etika dan rujukan moral di sekolah. Nah, ini kaitannya yang mau saya tanyakan ini pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu Puji alami selama jadi kepala sekolah kami Ibu di sekolah. Saya biasa tanya-tanya sedikit ya Bu ya. Baik. Gini Bu, terkait dilema etika dan rujukan moral yang sudah banyak terjadi di sekolah-sekolah Ibu, yang sudah Ibu alami Ibu ya. Bagaimana sih kalau Ibu Puji mengalami dan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun baik rujukan moral yang terjadi di sekolah? Bagaimana Ibu Puji mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Bu? Ya. Identifikasi apa itu namanya dilema etika. Untuk dilema etika itu sebenarnya kan hal yang negatif, tetapi yang diperbolehkan dilakukan di sekolah karena tujuannya positif. Iya, kan seperti itu. Iya. Hal yang negatif, tapi tujuannya positif. Kalau itu tidak kita terapkan, tidak selamanya kita bisa melaksanakan hal yang positif terus. Sementara kita menghadapi dilema itu, gitu kan. Nah, hal pertama yang kita identifikasi untuk menyelesaikan satu dilema etika itu satu mempelajari konflik yang terjadi masalah peduli. Karena di dunia pendidikan masalah banyak masalah apapun. Kemudian siapa yang berkepentingan di dalamnya, kaitannya dengan hal ini siapa yang berkepentingan di dalamnya. Kemudian menetapkan keadilan untuk kebaikan. Iya, maksudnya mungkin ini ya Bu ya, nilai-nilai kita mempertimbangkan nilai-nilai kebersihan yang ada. Iya. Jadi itu ya Bu ya, identifikasi dari Bu Puji kalau menemui kasus tersebut, jadi ya pasti yang pertama itu mempelajari kasusnya seperti betul. Apa ya Bu ya, siapa yang untuk apa itu, bagaimana langkah yang kita ambil dalam menyelesaikan masalah ini untuk jangka pendeknya, jangka panjangnya, hubungan kita dengan masyarakat mengenal atau tidak seperti itu. Kemudian ada juga mengenai keadilan. Keadilan itu tidak selamanya yang kita lakukan bisa bersifat adil. Nah, bagaimana keadilan yang bisa menembus semuanya, meskipun yang kita lakukan itu sebenarnya tidak benar, tetapi dengan rasa keadilan untuk menyelesaikan satu masalah, meskipun ada hal negatifnya, adil yang tidak positif kan ada. Iya betul. Ya, melanggar aturan itu nggak adil, nggak ada positif. Tapi karena harus kita terapkan, ya mau nggak mau kita lakukan. Iya itu cara mengidentifikasi. Kita pelajari dulu sedalam-dalamnya kasus itu. Keadilannya untuk kebaikan ya. Kebaikan. Jadi Ibu, itu identifikasi yang sudah Ibu sampaikan. Selanjutnya Ibu, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terkait kasus-kasus tersebut, misalkan Bu, ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi kalau kita mengambil keputusan satu, itu kita akan benar nanti keputusan itu memang benar. Tapi kalau kita mengambil keputusan lain itu juga benar. Nah, bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan tersebut jika benar lawan benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana itu? Sepanjang kasus itu tidak menyangkut masalah moral, bisa jadi kita amini keduanya, kita lakukan keduanya. Tetapi kalau sudah menyangkut masalah moral, tentu hal yang sangat berat yang kita harus terapkan. Jadi kita pilih salah satu, kita pertimbangkan ya Bu ya, mana yang paling moralnya yang paling berat. Iya, betul. Baik Ibu. Nah, kalau ada kasus Bu,
pastikan kita mengambil keputusan itu tidak selamanya kita bisa langsung mengambil keputusan di waktu yang sama. Pasti ada langkah-langkahnya kan ya Bu ya, langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk mengambil keputusan itu agar keputusan tersebut dapat menghasilkan keputusan yang baik. Itu bagaimana Bu, langkah-langkah yang akan Ibu lakukan gitu? Yang pertama ya Bu, mengenai apa tadi, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu dilema etika. Ya, satu yaitu menganalisis suatu masalah, kemudian kita analisis bagaimana masalah itu ada, bagaimana saja melibatkan siapa saja yang berikutnya, kemudian mengumpulkan data-data yang valid sesuai dengan fakta yang terjadi, kemudian melakukan uji kebenaran, benar atau salah kasus itu. Antara lain uji yang dilakukan uji legal, kemudian uji intuisi, kemudian uji regulasi dan uji yang lain yang sekiranya bisa untuk dijadikan bahan keputusan dalam keputusan. Jadi ya memang ya Bu, dalam mengambil keputusan itu kita perlu analisis dulu ya Bu ya, siapa yang terlibat, terus juga data-datanya juga kita harus validkan ya Bu ya, itu benar-benar atau hanya kabar burung saja atau bagaimana. Lalu nanti kita uji juga kebenarannya. Nah baik Ibu, itu langkah-langkah yang tadi Ibu sudah sampaikan. Nah selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja sih yang menurut Ibu efektif dalam mengambil keputusan? Yang paling efektif dalam mengambil keputusan dilema etika itu apa? Dari semua saya yang rasa masalah keadilan ini yang efektif dan apa ya, dikatakan mudah ya, dikatakan mudah tapi ya susah. Pengambilan keputusan yang adil itu yang susah, yang harus pertama kaitannya dengan dilema etika ini. Dari semua yang Ibu lakukan, dari kita menganalisis, terus mengambil, mencatat siapa yang terlibat, hal yang Ibu lakukan untuk supaya tadi efektif tadi Ibu, mungkin ada satu yang akan Ibu lakukan supaya langkah-langkah itu menjadi mudah Ibu lakukan. Apa itu kira-kira? Saya rasa berdasarkan fakta yang ya. Mungkin mencari informasi dari beberapa misalkan dulu tanya bagaimana itu mungkin kalau belum menemukan itu saya rasa masih apa ya, susah kita mau menerapkan prinsip-prinsip dalam diri kita. Itu tadi Ibu apa langkahnya seperti apa? Nah sekarang Ibu, tantangan Ibu ketika Ibu mengambil keputusan itu kan pasti nggak gampang ya Bu ya, itu benar, apalagi kalau ada benar dengan benar, ada benar dengan salah gitu. Tantangan yang Ibu hadapi ketika ingin mengambil keputusan tersebut apa Ibu? Tantangannya tentu saja dalam hal ini kan ada pihak-pihak yang ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa diuntungkan. Yang diuntungkan sementara bisa bangga, yang dirugikan kok gitu. Nah, tentu saja ini jadi tantangan kita menghadapi dilema etika, masalah-masalah seperti ini, terutama masalah keadilan. Bagaimana kita bersikap adil pada pihak yang dirugikan juga ya Bu? Sama-sama pendapatnya benar, tapi di satu sisi kita merasa ada yang tetap dirugikan, tapi di satu sisi ada yang tetap dipertahankan. Seperti itu, masalah keadilan. Iya. Nah, lalu dalam menyelesaikan masalah itu ya, kan ada sih Bu,
penyelesaian masalah itu tidak ada yang bisa langsung kita selesaikan pada waktu tersebut, ada juga yang butuh waktu lama untuk kita selesaikan. Dalam menyelesaikan suatu masalah, apakah ibu terbiasa dengan langsung menyelesaikan pada waktu tersebut atau ada jadwal tertentu yang tidak? Kalau masalah yang segera bisa diselesaikan itu manakala masalahnya tidak terlalu berat, terus yang bersangkutan ada sehingga mudah dipecahkan. Tapi kalau yang katanya yang kabar burung dan sebagainya, nah ini kan perlu fakta. Nah itu yang harus makan waktu, tapi tidak perlu dijadwalkan, udah sesegera mungkin setiap masalah dilakukan kita harus segera diselesaikan. Jadi tergantung kondisi atau situasi masalahnya ya Bu ya. Kalau masalah itu mungkin bisa diselesaikan pada waktu itu ya kita selesaikan. Tapi kalau butuh data, informasi dan yang lainnya mungkin butuh lebih dari sehari gitu ya Bu. Kita jadwalkan tertentu. Nah Ibu, dalam pengambilan keputusan ada nggak faktor-faktor pendukung atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan, misalkan seseorang atau faktor-faktor lain yang dapat mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Tentu saja untuk mempermudah itu kita melibatkan guru yang menangani kelas itu, karena kita di SD ya di SMA. Kalau di SMP, di SMA kita bisa berkolaborasi dengan guru BP. Tapi kalau di SD karena kita ini juga guru, juga harus jadi guru BP, maka tentu saja yang mempermudah itu guru atau teman sejawat yang ada hubungannya dengan masalah tersebut. Jadi tentunya ya dimanapun, apalagi di sekolah ya Bu ya, warga sekolah kita kan ya guru dan murid. Nah ya kalau ada kasus siapa lagi yang akan kita, kalau kasusnya itu masalah anak-anak ya guru, anak juga dan gurunya yang kita ajak memecahkan masalah. Baik Ibu, kan kita waktunya tidak lama. Nah ada satu pertanyaan terakhir Ibu, dari semua yang sudah Ibu alami, yang sudah dari pengambilan keputusan, dan semua apa yang sudah Ibu putuskan dari segala masalah yang ada nggak sih yang pembelajaran yang Ibu dapat dalam penyelesaian masalah pengambilan keputusan itu apa? Pelajaran apa yang Ibu dapat selama Ibu menjadi mahasiswa? Oh ya, pelajaran yang saya dapat itu banyak, apalagi pernah ada yang kasus anak-anak SD tapi misalnya sampai ke polisi, seperti yang disampaikan. Nah, kemudian kasus anak-anak membawa senjata tajam ke sekolah. Nah, itu nggak serta-merta harus saya selesaikan hari itu. Sewaktu-waktu cari barang bukti, tidak sampai 1 minggu harus selesai. Setelah ketemu barang buktinya, dia anak itu membawa, kita bicarakan, panggil orang tua. Nah itu sangat berkesan sekali. Akhirnya sampai sekarang tidak ada anak yang sekolah membawa senjata tajam, terus berkonflik dengan masalah dengan kepolisian, itu udah nggak ada. Awal-awal saya di sini hal seperti itu seperti apa ya, istilahnya segojangan. Kayaknya sekolah itu bawa gratis, bawa ya saja lah. Tapi apa itu, dengan mudahnya orang tua tanpa mengontrol, membiarkan anaknya membawa tanpa mengontrol tasnya dan sebagainya. Setelah kita ada satu khusus dan ketika rapat kita adakan pemilihan secara umum, anak-anak itu mau sekolah loh, bawa peso, itu bukan mau masak-masak, seperti itu. Akhirnya alhamdulillah berjalan dengan baik sampai sekarang. Yang rumahnya jauh pun, kalau bapak nggak tega jangan dibawain peso, diantar. Jadi berkesan sampai sekarang anak murid pun diantar. Iya betul. Jadi mungkin dari kisah tadi ya Bu ya, jadi bagaimana kita itu menganalisis masalah, mencari fakta-faktanya permasalahan tersebut, itu pembelajaran yang kita dapat. Dan bagaimana kita menyelesaikan tidak dengan emosi ya Bu ya. Bagaimana kita menyelesaikan masalah mungkin dengan pendekatan yang tadi kata Ibu bilang, pendekatan dengan anak, pendekatan dengan memberikan sosialisasi umum kepada orang tua,
itu adalah pembelajaran yang itu terjadi tahun 2012 loh. udah lama banget ya Bu Ya. ya. Tahun 2015 masih ada. Nah, di situ saya mulai bertindak. Oh, benar berarti anak-anak itu bawa visual ke sekolah yang jauh-jauh, terutama yang dari UB. Akhirnya ya semenjak itu sama sekali tidak ditemukan yang aneh-aneh. Baik, berarti kan dari semua yang Ibu sudah pelajari, Ibu sudah terapkan, ternyata membuahkan hasil yang baik ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih, mudah-mudahan Sama-sama. apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk saya sebagai calon guru produk dan juga bagi guru-guru dalam menyelesaikan masalah di kelas ya Bu ya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Maaf ini Umi ya, minta Bu Vio minta waktunya untuk hari ini. Saya ingin wawancara nih, Pak. Ya sekalian ngobrol-ngobrol santai ya. Mau membicarakan Siap. dilema etika di sekolahnya Bu Vio, bagaimana kasus-kasus yang biasanya terjadi di sekolahnya Bu Vio. Biar untuk pengalaman saya juga sebagai guru penggerak ataupun guru di sekolah gitu ya. Baik Bu Vio, saya nih mau nanya nih di bagian awal ini, selama Bu Vio menjadi kepala sekolah, bagaimana sih Bu Vio dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang biasanya terjadi di sekolah Bu Vio? Untuk tahu sih biasanya harus analisa dulu yang jelas ya, karena untuk memahami bahwa kasus itu sebenarnya dilema etika atau rujukan moral itu kan butuh analisa ya gitu. Jadi biasanya ketika ada masalah ya harus dianalisa dulu gitu. Ini sebenarnya benar versus benar atau benar versus salah gitu. Jadi ya harus dikaji dulu dengan baik gitu. Tentu dengan melibatkan beberapa rekan gitu. Kalau di sekolah saya kebetulan kita tuh ada manajemen sekolah ya, jadi tidak sendirian memimpin sekolah ini, ada 4 orang. Saya punya 3 wakil, itulah kekuatan yang biasanya orang yang paling terdekat gitu, yang bisa diajak untuk diskusi sebelum memang diperlukan untuk melibatkan orang lebih banyak. Biasanya itu teman-teman yang saya ajak untuk menganalisa sebuah masalah, kami diskusikan gitu, kemudian baru kami identifikasi sebenarnya ini dilema ataukah rujukan moral begitu. Seperti itu mekanismenya. Oke Umi, baik. Mungkin berarti caranya mungkin diskusi dulu ya, cari teman diskusi gitu ya. Ya. Habis itu juga setelah diskusi dengan beberapa orang yang mungkin dianggap mumpuni untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi, baru kita analisis bersama gitu ya, Bu Vio ya. Mungkin seperti itu. Betul. Oke, selanjutnya kalau menurut Bu Vio nih ya, bagaimana sih kalau Bu Vio menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Vio, terutama ya untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Menurut Bu Vio bagaimana pengambilan keputusannya? Biasanya sih kita menentukan prioritas ya, ketika paham bahwa itu sebenarnya benar sama benar, kemudian kita memutuskan prioritas apa yang ingin dulu kita selesaikan gitu. Jadi sebenarnya ini lebih berat kemana, jadi kayak semacam menimbang-nimbang gitu ya, kalau benar versus benar ya gitu. Jadi prioritasnya apa, kemudian targetnya apa, tujuan yang ingin dicapai apa, jadi itu. Jadi ditimbang dulu gitu. Oke, berarti memakai skala prioritas ya, Vio ya. Skala prioritas begitu. Dimana yang paling penting itu yang mungkin kita perbesar ininya prioritasnya gitu ya. Iya betul. Baik, selanjutnya nih saya ingin tahu juga nih kalau menurut Bu Vio langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasanya Bu Vio lakukan selama menjadi kepala sekolah ini? Langkah-langkahnya sih biasanya ketika ada suatu masalah gitu, sebenarnya kita petakan dulu sebenarnya, karena masalah di sekolah itu kan beraneka ragam ya. Kita petakan sebenarnya ini lebih ke area mana gitu, apakah area
kurikulum kah, apakah area tentang perilaku siswa kah, atau area sarpras kah, atau area-area yang lain. Sebenarnya sekolah ini kan luas sekali ya gitu. Jadi kita petakan dulu, kemudian kita putuskan siapa yang akan kita libatkan gitu ya. Siapa yang kita libatkan untuk menyelesaikan masalah ini atau memutuskan masalah ini, kemudian kita juga menentukan prioritasnya apa gitu. Jadi setelah itu baru kita putuskan. Jadi banyak hal yang harus dipikirkan ya sebelum memutuskan sebuah masalah ya. Iya, berarti kan iya, berarti memang kita benar-benar butuh pemetaan dulu, analisis dulu Iya, Bu Vio ya, mana yang memang masalah ini nih masuk ke dalam tergolong iya, standar apa nih, misalkan apa tentang perilaku anak atau proses kegiatan pembelajaran gitu ya Bu Vio iya ya. betul. Lalu kalau selama ini, selama Bu Fui jadi kepala sekolah, hal apa saja sih yang selama ini sudah dianggap Bu Fio efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang sudah terjadi di sekolah? Yang paling efektif itu apa ya? Yang pertama eh, membangun sebuah support system tentunya ya, gitu. Jadi setelah kita tahu sebenarnya kita sudah mengkaji permasalahannya apa, kemudian di area mana, kemudian siapa saja yang harus dilibatkan. Itu yang poin terakhir itu paling penting. Penting sekali bendungan sebelah sini ketika ada dari sana sudah ada karena jadi untuk hal-hal besar biasanya kita tuh yang melibatkan komite sekolah misalnya hal-hal yang besar yang menyangkut tentang sekolah yang lebih besar gitu. Jadi di area-area tertentu kan kalau di perusahaan itu kan ada area-area tertentu ya. Misalnya di blok sana kita tunjuk Bapak komite ini yang akan menjadi perpanjangan tangan dan mulut kita gitu untuk menjelaskan di sana begitu. Ketika manajemen sekolah itu tentu menjadi apa ya rujukan dari rekan-rekan guru bahkan dari guru-guru pun ada yang kita libatkan yang intens gitu yang kira-kira memang bisa untuk kita ajak duduk bareng untuk menyelesaikan. Jadi hal yang paling tepat untuk saya pilih sih membangun support system dalam memutuskan sebuah masalah. Dan yang kedua kita harus memperkirakan gitu. Tepat memperkirakan gitu. Ketika kita memutuskan ini konsekuensinya apa, tanggung jawabnya apa itu juga penting gitu. Oke, ya betul ya Umi ya. Memang seharusnya kita ya itu support system itu memang penting banget, Iya apalagi juga betul. pelibatan kolaborasi dengan orang-orang sekitar, apalagi kaitannya Iya, dengan sekolah yang memang notabene di sekolah itu tidak hanya kita sendiri ya Umi ya yang betul sekali. tinggal dan hidup di sekolah itu kan tidak hanya kita sendiri dalam menyelesaikan permasalahan sekolah, itu pasti kita juga perlu melibatkan pihak-pihak lainnya seperti guru, orang tua, seperti itu ya Umi. Iya. Apalagi juga yang tadi kata Bu Vio bilang tadi yang terakhir butuhnya apa tadi Bu Vio tadi yang terakhir untuk Jeli. konsekuensinya ya Iya, iya, jeli dalam memperkirakan konsekuensinya konsekuensinya apa, kemudian kan tanggung jawabnya seperti apa gitu. ya betul karena sering sering kali kita menurut kita konsekuensinya oh tidak ada mungkin akan sederhana tertahunya konsekuensinya menjadi besar gitu ya kalau kita tidak Iya, tepat iya. menganalisis konsekuensinya apa. Oke baik Bu Fia lanjutnya kalau menurut Bu Fia sendiri nih hal-hal apa saja sih yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan kalau ada kasus-kasus yang timbul di sekolah Bu Fia terkait dilema etika. Ini tantangannya dari guru bisa ya gitu. Tantangannya sih ketika kita misalnya belum sepenuhnya rekan-rekan tuh paham maksud dari keputusan yang kita ambil gitu biasanya terjadi agak miss gitu ya. Makanya biasanya kalau ada seperti itu yang saya lakukan misalnya lebih ke pendekatan secara personal ya. Misalnya ada sesuatu yang teman-teman yang tidak paham dengan apa tujuan kita. Tapi selama itu hanya celutukan-celutukan yang tidak begitu mengganggu ya, ya dibiarkan saja. Tapi selama itu agak dalam bisa mempengaruhi punya kanus untuk mengaruhi orang lain ya, biasanya kita ajak ngobrol secara personal biar paham gitu apa yang menjadi landasan kita memutuskan itu. Karena
kadang apa yang sudah kita sepakati bersama-sama gitu ya, seolah-olah pada saat itu paham, ketika di belakangnya kadang ada miss gitu, dan ada beberapa yang harus Betul. dipahamkan secara personal, dijelaskan dengan sebaik mungkin baru paham gitu. Tantangannya itu sih. Iya, biasanya memang yang namanya manusia ya Umi ya. Biasanya kan kadang sudah sepakat, tapi di lain pihak mungkin ada rasa kurang setuju gitu ya. Terus eh, di belakang gitu ya, Bu Fio Ya ya betul. gitu. Mungkin ya itu tantangan yang hampir sama dengan di sekolah lain begitu ya. Uh, uh, Baik, selanjutnya Bu Vio, kalau menurut Bu Vio nih, ketika dalam menyelesaikan sebuah dilema etika, itu Bu Vio ada jadwal tertentu nggak untuk menyelesaikan hal tersebut, atau langsung ketika dilema etika tersebut terjadi? Nah, kalau melihat kasusnya sih kondisional ya. Kalau seandainya itu dibutuhkan segera gitu ya, dibutuhkan segera ya, mau tidak mau harus segera gitu. Tapi selama itu misalnya masih bisa diendapkan untuk dianalisis lebih dalam, untuk dikaji lebih baik, untuk lebih bisa melibatkan lebih banyak orang ya, biasanya kami harus melalui proses-proses ya, ada proses diskusi, proses mengkaji, kemudian memetakan ini sebenarnya kasusnya apa, kemudian melibatkan siapa saja yang paling pas, siapa yang harus diajak untuk berkontribusi memutuskan ini gitu. Jadi kondisional saja sih ya. Kapan memang harus cepat, kapan bisa dilakukan penundaan karena diasumsikan butuh waktu untuk menyelesaikan. Jadi tergantung sempit lebarnya kasus gitu ya, yang harus diputuskan gitu. Apa lingkupnya kecil atau ini akan melibatkan banyak orang, itu juga menjadi salah satu apa ya alasan untuk memutuskan ini cepat dilakukan atau memang harus lewat tahapan-tahapan yang harus kita lalui begitu. Baik, jadi tergantung situasi dan kondisi kasus Iya tersebut ya, betul, Umi iya ya. betul. Jadi kalau misalkan memang besar, mungkin kita kurang waktu untuk dalam sehari langsung Iya betul menyelesaikannya ya. betul. Bu Vio, ya betul. Oke, selanjutnya Bu Vio, kalau dari pengalaman-pengalaman Bu Vio, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang mempermudah ketika Bu Vio mengalami dilema etika yang membantu Bu Vio lah ketika pengambilan keputusan seperti itu dalam kasus-kasus dilema etika. Bagaimana Bu Vio? Ada nggak? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sebenarnya di SD saya bertugas itu kan ada namanya manajemen ya. Jadi saya itu ada 3 wakil yang selalu membantu mengerjakan yang sudah menjadi tugas, kemudian memutuskan jika ada masalah itu. Itu support system yang paling dekat dengan saya pribadi itu adalah rekan-rekan manajemen gitu. Kemudian ada juga kepala sekolah bukan koordinator SD gitu. Jika ada suatu permasalahan yang kami misalnya di unit di sekolah kami sudah melibatkan teman-teman manajemen, melibatkan guru-guru, itu masih butuh lagi untuk melibatkan orang lebih banyak, biasanya ya kami melibatkan koordinator SD. Kalau itu masih dibutuhkan lebih luas lagi, biasanya kami ya kepala sekolah umum kami libatkan. Kalau hal-hal yang berhubungan dengan wali murid sebenarnya kaitannya lebih ke masyarakat, biasanya ya melibatkan komite, melibatkan warga masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat di sekitar seperti itu. Ya berarti ada ya Bu Iya, Vio ya. Itu juga mungkin bisa jadi contoh untuk sekolah-sekolah lain juga ya Bu iya, ya, iya, biar supaya bagaimana keputusan itu tidak diambil sendiri, tetapi adanya betul, betul. kolaborasi gitu ya. Iya, Oke, betul, Bu betul. Vio, selanjutnya nih dari semua yang sudah Bu Vio alami, yang tadi sudah Ibu Vio sampaikan ke saya, terus dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah, itu ada nggak pembelajaran yang Bu Vio dapat yang sekarang menjadi prinsip Bu Vio ketika mengalami dilema-dilema etika gitu? Ada nggak Bu Vio? Yang pertama itu adalah nilai kebajikan yang harus kita pegang erat-erat ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi lebih memahami betapa pentingnya support system orang-orang yang di sekitar kita yang begitu luar biasa membantu tugas kita. Jadi itu yang jadi semakin ke sini
semakin mempunyai penghargaan yang luar biasa terhadap rekan-rekan gitu ya. Juga luar biasa juga berterima kasih orang-orang yang ngomong kami gitu, seperti koordinator, seperti upper manajemen yang di atas kami gitu. Kemudian semakin memahami betapa pentingnya komite, betapa pentingnya warga masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita, sebegitu pentingnya orang tua gitu sebagai kekuatan untuk, karena sebenarnya sekolah ini benar-benar memang milik kita bersama, harus segala sesuatu harus dibuat sistem yang baik sehingga apapun keputusan yang diambil itu terbaik gitu. Walaupun apa ya, semakin kesini tuh sebenarnya banyak pengalaman sih ya. Dari obrolan ini saya kayak berefleksi gitu, bagaimana awalnya saya belum punya banyak pengalaman, banyak kesandung gitu ya. Itu memang menjadi uh, buat beberapa orang yang sudah pengalaman bilang itu wajar gitu ya. Wajar ketika di awal belum pernah pengalaman menjadi kepala sekolah pasti banyak sandungan-sandungan yang sebenarnya berasal dari diri sendiri gitu. Ternyata benar gitu ya, experience is the best teacher gitu ya. Jadi Ya, memang betul. pengalaman itu yang paling berharga. Jadi semakin ke sini, oh ketika ada kasus seperti ini harusnya seperti apa? Harusnya ini melibatkan siapa orang yang paling tepat. Terus koordinasinya harus seperti apa? Menyampaikannya harus seperti apa? Karena menyampaikan ke orang-orang yang di lingkungan sekitar kita itu kan sangat penting ya untuk mengkomunikasikan dengan bahasa yang baik, bahasa yang mudah dimengerti, bahasa yang sederhana gitu sehingga apapun keputusannya bisa dipahami bersama-sama, bisa dilakukan bersama-sama dan saling membackup gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Vio. Jadi saya ini banyak banget ya yang catatan-catatan untuk saya sebagai nantinya bisa saya terapkan jika nanti di dalam pembelajaran terjadi dilematika. Yang tadi yang saya tangkap dari semua pengalaman dan yang Ibu Vio sampaikan ternyata memang dalam penyelesaian permasalahan dilematika kita ini butuh namanya nilai kebajikan. Kita butuh kita butuh mengetahui dulu nilai kebajikan yang ada di dalam kasus tersebut bagaimana. Yang satu intinya seperti itu. Yang kedua, kita butuh support system dari orang-orang sekitar, dari rekan kita, dari orang tua, begitu juga dari seluruh pemangku kepentingan-kepentingan di sekolah. Selain itu juga cara menyampaikan kita juga sangat penting ya Bu Vio ternyata ya. Ya, betul. Bagaimana kita menyampaikan. Kalau kita menyampaikan dengan baik, insya Allah akan ditangkap dengan baik. Tapi kalau kita menyampaikan dengan tidak baik, mungkin itu akan menjadi permasalahan yang baru, begitu ya Bu Mai. Betul sekali. Oke, terima kasih Bu Vio atas waktunya, atas kesempatannya saya sudah bisa mewawancarai Ibu. Jadi banyak pengalaman nih ya, kita tukar pikiran, Ibu memberikan pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu alami kepada saya. Mungkin ini nanti bisa dijadikan suatu ilmu lah atau pengetahuan, menambah wawasan saya dan teman-teman lain nantinya yang belum pernah mengalami seperti apa yang Bu Vio alami sebagai kepala sekolah. Terima kasih ya Bu, maaf ini sudah mengganggu waktunya. Terima kasih. Baik, ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.